keputihan itu haid gak sih? Keputihan itu bukan haid, tapi keputihan itu hukumnya najis. Nah ini dia, perempuan banyak sekali yang skip pemahaman tentang ini. Jadi tidak memahami tentang keputihan. Jadi kalau sholat, padahal kan kita setiap hari perempuan itu mengalami keputihan itu ya. Hampir setiap perempuan keputihan. Karena normal memang perempuan mengeluarkan cairan pada masa suburnya apalagi. Jadi tapi kebanyakan perempuan di luar sana itu tidak memahami kalau keputihan itu hukumnya najis. Sehingga mereka seumpama sehari ini pakai celana nih. Pakai celana, ketika sholat langsung wudhu. Tidak ada proses istinja, tidak ada proses menyucikan diri dari najis yang bernama keputihan tadi. Nah ini dia termasuk salah kaprah dalam fikih kewanitaan yang sering terjadi juga. Oh, kalau untuk di rumah aja ya, selama di rumah aja kan kita nggak perlu khawatir kan. Jadi seumpama mau sholat ya berarti step-stepnya yang pertama adalah harus bersuci dulu, menghilangkan najisnya dulu atau istinja dulu, baru kemudian wudhu. Kalau di rumah kan aman ya, jadi kita ganti celana dalam juga nggak masalah. Celana dalam yang bersih atau celana dalam yang najis tidak dipakai ketika sholat juga nggak masalah. Tapi kalau sedang di perjalanan, karena kan agak ribet kalau di perjalanan ganti-ganti seperti itu, maka usahakan pakai semacam pembalut atau panty liner. Itu nanti ada keputihannya diambil, lalu istinja, mencucikan diri atau menghilangkan najis keputihannya, baru kemudian berwudu. Kalau sebenarnya seperti ini, daimul hadas itu konsepnya adalah dia tidak punya waktu untuk melaksanakan sholat dan bersuci tanpa hadas. Jadi itu ketika seumpama wudu, sholat, itu pasti ada hadasnya. Nah kalau keputihannya sesering itu, maka berarti masuk daimul hadas. Tapi kalau tidak sesering itu, seumpama bisalah setelah wudu langsung sholat itu tidak pakai keputihan, maka berarti ya bukan daimul hadas. Jadi orang yang daimul hadas kalau memang mengeluarkan cairan yang najis, itu cara baik itu darah ataupun keputihan sama aja ini. Cara bersucinya itu ada beberapa stepnya, jadi tidak sama seperti orang yang normal nih. Kalau orang yang daimul hadas, yang pertama adalah membersihkan atau istinja ya, istinja. Setelah istinja, kemudian menyedikitkan najis yang keluar. Nah, menyedikitkan najis yang keluar ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menyumbat dengan semacam kapas ke daerah kewanitaan pada area yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Jadi agak dalam memang. Kapas dibulat-bulat agak dimasukkan ke area yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Lumayan dalam ini teman-teman. Biasanya kalau yang perawan agak takut, maka yang nanti seumpama perawan bisa ikut cara yang nomor 2. Nah, cara nomor 2 ini adalah dengan menggunakan pembalut dan celana dalam yang ketat. Harus ketat, karena kalau tidak ketat tidak punya daya untuk menyedikitkan najis yang keluar. Nah, setelah menyumbat atau pakai pembalut tadi dengan celana dalam yang ketat, maka selanjutnya baru wudhu. Nah, baru wudhunya harus dengan mualah. Harus dengan mualah dan juga tentunya niat wudhunya itu beda dengan yang lain. Mualah itu terus menerus. Seumpama kita membasuh tangan, basuhan yang wajah belum kering, itu namanya mualah. Berarti kalau proses yang semestinya harus dilakukan gimana berarti? Ya berarti sama aja kayak wudhu biasa. Cuma kan dalam wudhu biasa itu sebenarnya tidak disyaratkan harus mualah. Mualah itu kan sunnah. Terus penerus itu kan sunnah. Jadi seumpama orang itu wudhu, setelah basuhan muka,
kemudian dia tinggal nyapu-nyapu dulu. Lalu setelah nyapu-nyapu dia langsung basuh tangan, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk orang-orang yang daimul hadas tidak boleh. Jadi harus continue. Nah, kebanyakan orang sekarang kan wudunya continue nih. Continue mualah. Nah, yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang itu yang harus dilakukan oleh daimul hadas. Oh iya, makanya tadi itu kalau hanya dengan pembalut saja, maka harus didampingi dengan celana dalam yang ketat. Maka harus pakai korset. Kalau tidak pakai korset, celana dalam yang ketat tadi atau apa namanya, hanya pakai celana dalam yang seperti biasa, bahannya nyaman, itu tidak menyedikitkan najis yang keluar, hanya menampung saja. Maka kalau menurut Syafi'i ya ini tidak cukup untuk dipakai ketika bersuci dalam istihadhah. Bahasanya adalah taklilan liddam. Oh gitu. Dalam redaksi kitabnya adalah taklilan liddam. Jadi makanya ada dua opsi. Cuma memang yang paling utama mengerjakan dua-duanya. Kalau seumpama satu aja tidak cukup, maka harus dua-duanya dipakai. Jadi menyumbat dulu, lalu setelah menyumbat pakai pembalut tadi. Jadi harus dua-duanya. Seumpama hanya satu aja, seumpama dengan pembalut dan celana dalam yang ketat sudah bisa taklilan liddam, maka cukup pakai itu. Kalau tidak cukup berarti harus dengan menyumbat seperti itu. Berarti dengan melihat pas terus atau pas terus itu. Iya, pas lancar. Iya, pas lancarnya, banyaknya darahnya. Sama pas bancar darahnya cukup dengan softtek dan celana dalam yang ketat, maka tidak masalah. Tapi teman-teman mungkin bisa dijadikan solusi ya. Jadi kan kadang-kadang teman-teman itu ada sebagian yang perawan itu, wah nanti kalau ketinggalan di dalam gimana? Orang itu kalau nyumbat ketinggalan di dalam gimana? Kalau selap udaranya sampai robek gimana? Kan ada teman-teman yang mungkin was-was sampai segitunya. Dan memang kalau kita lihat daripada saran dokter tidak disarankan memasukkan hal-hal yang ya itu kan termasuk bukan lazimnya kan memasukkan semacam kapas ke dalam area kewanitaan. Itu kalau dokter tidak disarankan. Sehingga mungkin bisa dibuat solusi dalam mazhab Hanafiyah itu hanya cukup pakai pembalut saja. Ya jadi solusi. Jadi supaya teman-teman itu punya solusi lah. Seumpama bisa pakai Syafi'iyah, bagus sekali. Tapi kalau untuk jadikan solusi, jadi untuk perawan mungkin kalau sudah menikah, saya rasa pakai Syafi'iyah harusnya. Kalau anak-anak perawan ya mungkin takut, atau anak-anak kecil. Jadi kan istihadhah itu kan tidak selalu dialami oleh orang yang sudah menikah saja. Kadang-kadang anak baru keluar darah langsung istihadhah. Nah kan kasihan seumpama anak itu baru 10 tahun lalu langsung istihadhah. Kan kasihan seumpama dikasih hukum yang kamu harus menyumbat. Kan kasihan mereka aja dengan darah aja takut. Ya. Maka kan ya sudah cukup pakai pembalut saja. Seumpama pakai celana dalam yang ketat ya kita pakaiin korset kan kasihan juga. Anak-anak kecil masa langsung pakai korset-korset seperti itu kan. Juga ada angga ukurannya kan seperti itu kan. Nah maka kita perlulah tahu ada solusi dari mazhab Hanafiyah, boleh hanya menggunakan softtek saja. Jadi mengganti softtek